Fenomena foto selfie tampaknya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat di penjuru dunia. Pasalnya sudah banyak pose selfie yang dimuat untuk beragam kepentingan sehingga menjadi tren di kalangan para pengguna jejaring sosial. Bahkan dengan berkembang produk gadget serta bertambahnya pengguna internet, kini membuat aktivitas selfie semakin disukai. Sejak diperkenalkan pada 2013 lalu hingga saat ini, beragam gaya selfie pun sudah dihasilkan masyarakat. Beberapa di antaranya pun hingga menjadi tren di kalangan pengguna sosial media. Kegiatan melakukan selfie memanglah mengasihkan, tapi juga mempunyai segi negatif. Hanya saja beberapa orang menilai jika berselfie harus menghasilkan foto yang keren. Karena tuntutan itu, beberapa orang di antara mereka yang sampai mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan hasil selfie yang maksimal. Walaupun tidak semua orang, tapi ada pula selfie-selfie yang menjadi sebuah bukti akhir kehidupan seseorang. Berikut ini, sahabat Aurelia Eva akan mengeser mengenai 7 kisah selfie berujung kematian. Ksenia Ignatieva menantang hidupnya sendiri. Sebelum tantangan itu menelan nyawanya, ia terjatuh dari jembatan yang tinggi karena ingin selfie di sana dan membuat teman-temannya terkesan. Namun janganlah kenekatan itu berakhir sia-sia seperti yang dialami Ksenia Ignatieva. Dia hanya selfie dengan kamera kesayangannya, tapi ia harus membayar dengan nyawa. ABG cantik ini nampak sangat cantik dalam fotonya. Ia tersenyum penuh rasa optimis dan kebanggaan dalam foto tersebut. Namun itu menjadi foto terakhir dalam hidupnya, karena di lokasi yang sama ia meninggal tak lama kemudian. Ksenia Ignatieva adalah gadis yang baru mencicipi 1 bulan dari umur 18 tahunnya. Ia adalah seorang fotografer amatir yang sedang semangat-semangatnya dengan kamera yang ia beli setahun lalu setelah bekerja part-time. Ia ingin membuat sebuah foto yang mengesankan teman-temannya. Oleh karena itu, ia mencoba untuk membuat sebuah foto dramatis dan penuh resiko, yaitu foto di atas ketinggian. Foto itu dilakukan di sebuah konstruksi jembatan Krasnoyarsk. Ksenia melakukan seorang diri dengan temannya menunggu di bawah. Ksenia berhasil memotret dirinya dalam beberapa foto. Tiba-tiba Ksenia kehilangan keseimbangannya dan terjatuh di sisi jembatan. Ia bertahan dan hendak meraih sebuah kabel. Ternyata itu adalah kabel tegangan tinggi yang segera menyengat tubuhnya hingga ia tewas dan akhirnya jatuh ke beton di bawahnya. Ksenia Ignatieva tewas setelah melakukan foto terakhirnya. Nasib naas menimpa seorang wanita di Amerika Serikat bernama Colette Moreno. Perempuan 26 tahun itu tewas kecelakaan beberapa menit usai selfie di mobil. Tapi bukan karena foto narsis yang membuat ia kecelakaan. Ketika itu seperti dimuat di New York Post, Rabu 25 Juni 2014, Colette sedang dalam perjalanan bersama sahabatnya Ashley Theobald menuju lokasi acara sebuah pesta di kawasan Danau Ozark, Kansas City, negara bagian Missouri. Colette dan Ashley saat itu sedang menikmati perjalanan. Bernyanyi ria, sempat pula foto narsis bersama. Kemudian Ashley yang mengemudikan mobil Chevrolet Malibu mencoba menyalip truk yang penuh asap. Saat itu, pandangan Ashley sangat terbatas lantaran asap ditambah suara gaduh dari Colette yang tiba-tiba terserang asma dan batuk-batuk. Sementara ada mobil pickup datang dari arah berlawanan. Akhirnya Ashley pun banting setir dan kecelakaan pun terjadi. Colette meninggal setelah sempat dilarikan ke rumah sakit setempat. Sementara Ashley hanya mengalami luka ringan dan sopir pickup cedera parah. Ashley sangat terpukul atas kepergiannya. Sahabat dekatnya sejak duduk di bangku SMP, dia mengaku begitu kehilangan sosok teman baiknya tersebut. Colette berencana menikah di Jamaika pada 26 Juli 2014. Namun harapannya itu pupus sudah. Ia pergi selamanya meninggalkan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Seorang perempuan tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Amerika Serikat hanya beberapa detik setelah dia mengunggah foto selfie lengkap dengan sebaris status di Facebook. Pada Kamis 24 April 2014, pukul 8.33 pagi, sebuah foto muncul di akun Facebook Connie Sanford. Di bawah foto itu, ia menulis, "The happy song makes me so happy." Pada pukul 8.44, polisi menerima telepon yang melaporkan sebuah kecelakaan di jalan tol.
Polisi yang dikutip The Independent Minggu 27 April 2014 mengatakan Sanford sedang mengemudi sendiri saat mobilnya keluar jalur, menabrak truk sampah dan akhirnya terbakar. Dia sedang menuju tempat kerjanya di North California, Amerika Serikat saat kecelakaan itu terjadi. Polisi mengatakan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia berada di bawah pengaruh alkohol, obat-obatan, atau sedang melaju dengan kecepatan tinggi saat tabrakan itu terjadi. Tetapi polisi baru mengetahui postingan di Facebook itu akhir pekan ini, setelah salah seorang rekan Sanford melaporkan serangkaian aktivitas perempuan naas itu di Facebook beberapa menit sebelum kecelakaan itu terjadi. Juru bicara kepolisian High Point, Chris Weisner, kepada saluran televisi WGHP mengatakan, kecelakaan mematikan itu adalah contoh nyata akibat dari pelanggaran terhadap himbauan untuk tidak menyetir sambil menggunakan telepon seluler. Polisi juga mengatakan bahwa John Wallace Thompson, 73 tahun, pengemudi truk sampah yang ditabrak Sanford, tidak menderita cedera dalam insiden itu. Selfie menjadi aksi terakhir yang dilakukan Jadiel sebelum meninggal dunia ini. Musisi reggae nation terkenal Meksiko ini tewas pada bulan Mei 2014 lalu. Beberapa saat sebelum ditemukan tak bernyawa, Jadil memposting foto selfie dirinya ke akun Instagram. Dalam selfie itu, terlihat Jadil memakai helm dan masker yang rupanya dia sedang mengendarai sepeda motor. Namun usai melakukan selfie, Jadil yang sedang berada di New York itu akhirnya tewas akibat kecelakaan sepeda motor fatal. Oscar Otero Aguilar nekat melakukan selfie sambil mengarahkan pistol di kepalanya sendiri, dan naasnya pistol itu meletus lalu Oscar pun meninggal. Aku mendengar suara tembakan dan orang berteriak. Kemudian aku sadar ada yang terluka. Aku langsung memanggil polisi dan ketika mereka datang, dia sebenarnya masih hidup, ujar tetangga korban, Manfredo Paez. Saat itu, Oscar dan dua temannya dalam keadaan mabuk, sehingga tidak ada yang mencoba menghentikan selfie maut Oscar ataupun berusaha mengecek kondisi pistol terlebih dahulu. Akhirnya Oscar pun tak sengaja menarik pelatuk dan memuntahkan timah panas ke kepalanya sendiri. Berita sedih dan mengejutkan dari negara tirai bambu. Seorang gadis cantik bunuh diri setelah diputus pacarnya. Putus cinta memang berat rasanya, separuh jiwa rasanya pergi. Bagi para wanita, putus cinta adalah fase yang cukup berat untuk dilalui. Sebagian berhasil move on, sebagian berpikir untuk bunuh diri dan benar-benar melakukannya seperti gadis cantik ini. Dilansir oleh ChinaSmack.com, seorang gadis dengan akun Instagram bernama JojoSai1012 membuat banyak orang miris sekaligus prihatin. Dalam Instagram tersebut, sang gadis yang berasal dari negara Cina memposting sinyal bahwa dirinya akan melakukan bunuh diri karena tidak tahan dengan hidupnya setelah putus dari sang pacar. Siapa sangka, postingan foto dan curhatnya tidak sekedar cari perhatian, karena sang gadis benar-benar bunuh diri dengan melompat dari apartemennya. Empat pemuda di Beirut, Lebanon sedang berpose untuk foto selfie alias narsis mengambil gambar diri sendiri, biasanya dengan smartphone atau webcam untuk diunggah ke media sosial. Sama sekali tak sadar mereka berada di depan sebuah mobil bermuatan bahan peledak. Saat kemudian bom mobil itu meledak, satu di antara mereka yang berjaket merah terluka parah dan akhirnya meninggal dunia. Sesaat setelah bom meledak, seorang fotografer kantor berita melihat Muhammad Alkar tergeletak di trotoar. Kepala remaja 16 tahun itu berlumuran darah. Ia yang terluka parah segera dilarikan ke rumah sakit. Kar diidentifikasi di dunia maya sebagai salah satu dari 4 pemuda yang terlihat berpose selfie, yang fotonya diposting di jaringan media sosial di depan mobil yang meledak beberapa saat kemudian. Foto itu kemudian menyebar di internet. Konfirmasi kematiannya yang mengundang bela sungkawa dari para netizen di situs sosial media seperti Facebook dan Twitter. Dan ia tidak sendirian. 6 orang yang tewas dalam insiden bom tersebut. Salah satunya adalah Muhammad Chattah, ekonom berpengaruh, ex-menteri keuangan,
mantan dubes Amerika Serikat sekaligus orang dekat mantan Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri. Sesaat sebelum lepas landas, Gary Vlog 15 tahun dan ibunya Petra tampak begitu bahagia mengabadikan foto diri sembari tersenyum di dalam pesawat Malaysia Airlines berkode penerbangan MH17 yang jatuh ditembak di daerah Torres dekat kota Shakhtar Donetsk, Ukraina Timur pada Kamis 17 Juli 2014. Pasangan ibu dan anak ini bertolak menuju Kuala Lumpur untuk menghabiskan musim liburan bersama. Seperti dikutip The Mirror, Petra telah lama merencanakan momen liburan dengan putra sematawayangnya Gary, yang merupakan seorang kiper berbakat di tim sepak bola kecil di Maastricht, Belanda. Sesaat setelah mendengar pesawat yang mereka tumpangi menjadi korban penembakan di mana seluruh penumpang dan kru pesawat tewas di tempat, seluruh tim sepak bola Gary mengadakan seremoni pemakaman lewat serangkaian memori terbaik saat bersama. Petra sendiri diketahui seorang ibu tunggal yang membesarkan Gary seorang diri. Menurut juru bicara klub sepak bola tempat Gary berlatih mengatakan mereka tengah dalam perjalanan menuju liburan impian yang telah dirancang Petra untuk membahagiakan Gary. Oke sahabat Aurelia Eva, mungkin itu yang bisa di-share oleh Aurelia Eva. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa dan terima kasih.